Para ulama menjelaskan di dalam beberapa kitab tentang khasiah faidah orang yang mengamalkan ya muhaimin, dibaca sesuai dengan hurufnya 145 kali setiap sesudah habis isya. Yang kedelapan dari Asmaul Husna yaitu adalah Al-Muhaimin. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin. Artinya dialah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin. Jadi Al-Muhaimin ini Allah sendiri yang menamai dirinya dengan nama Al-Mu'min itu. Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Muhaimin huwa ar-raqib ala kulli syai' wal hafizu li kulli syai' wal khadi'u li sultanihi kullu syai'. Bermula Al-Muhaimin itu artinya adalah yang mengawasi atas tiap-tiap sesuatu, yang memelihara bagi tiap-tiap sesuatu, yang tunduk bagi kerajaannya oleh tiap-tiap sesuatu. Fal muhaimin huwal jami' baina hadhil ma'ani, maka al-muhaimin itu menghimpunkan di antara ini makna-makna tadi. Jadi artinya Al-Muhaimin ini adalah Allah Al-Muhaimin yang mengawasi atas tiap-tiap sesuatu, memelihara bagi tiap-tiap sesuatu, dan tunduk bagi kerajaannya oleh tiap-tiap sesuatu. Para muhibbin rahimakumullah, mengawasi atas tiap-tiap sesuatu, baik itu manusia, baik itu jin, baik malaikat, seluruh alam semesta ini tidak ada satupun yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun yang luput dari pengawasan Allah. Amal kita, gerak-gerik kita tidak terlepas dari pengawasan Allah. Perkataan kita, ucapan kita, baik yang zahir maupun yang di dalam hati, semua di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki kita pun di bawah pengawasan Allah. Sehingga kada mungkin rezeki kita itu melisit teka orang lain. Allah memerintahkan malaikat untuk mengirim rezeki kepada Fulan bin Fulan, diawasi oleh Allah sehingga sampai betul rezeki itu kepada Fulan bin Fulan. Mustahil akan sampai kepada tetangganya atau kawannya atau orang sebelahnya, karena di bawah pengawasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk ajal kita, umur kita di bawah pengawasan Allah. Sehingga satu detik pun kada bisa dimajukan, kada bisa dimundurkan oleh malaikat maut. Kalau sudah ditentukan kita ajal sampai sekian, jam sekian, detik sekian, itu akan terjadi demikian. Kada akan melisit. La yastaqdimuna sa'atan wa la yastaqdimun,
kada bisa memajukan, kada bisa mengundur. Karena diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal hafiz li kulli syai, mengawasi, ditambah lagi memelihara. Memelihara. Sehingga tidak ada satupun di alam semesta ini yang terlengahkan, yang kada ta'awasi, dipelihara oleh Allah. Amal-amal perbuatan kita yang sudah 10 tahun lalu, 20 tahun yang lalu masih dipelihara oleh Allah. Masih ada. Kada bakal lupa. Allah masih memelihara apa yang kita kerjakan 20 tahun yang lalu pada hari Ahad, jam anu, detik anu yang kita kerjakan anu, itu masih dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kada akan terhapus. Kada akan hilang. Dan kita kada ingat lagi. Bulan dulu kita hari Sabtu jam 9 apa nang kita ulah, bisa kada ingat lagi. Apalagi tahun lalu. Apalagi 10 tahun yang lalu. Hari Jumat jam 9 apa nang kita tulis, apa yang kita ucap, kita kada ingat lagi. Nah Allah kada. Allah ini al-hafiz li kulli syai', bagian daripada al-muhaimin. Dicatat. Ada bacaannya, ada tulisannya. Yang nantinya di akhirat akan dikabarkan kembali oleh Allah kepada kita. Kita aja kada ingat lagi. Nah, di akhirat kaina, nah aja Tuhan ikam, nah ingatlah hari Jumat dulu memperbuat ini. Ingat lagi Tuhan ikam umur sekian ikam melakukan ini. Kita kada ingat lagi. Kita kada ingat lagi. Allah masih ada. Nah, lalu bicara saksi, tangan kita bicara, mulut kita, paha kita, kaki kita membenarkan apa yang Allah sampaikan kepada kita. Kita kada ingat lagi sudah. Jadi itu bagian dari nama Allah Al-Muhaimin ini. Wal khadi' li sultanihi kullu syai', dan tunduk bagi kerajaan Allah oleh tiap-tiap sesuatu. Kada ada yang sanggup menantangnya, kada ada sanggup kada menerimanya. Apa-apa yang diputuskan oleh Allah itu semua makhluk ini akan tunduk dan patuh. Ar-Raqib yadullu ala anna Allah ya'lamu wa yaqumu ala kulli syai'in zahira wa batina. Allah maha mengawasi, muhaimin ini. Maha mengawasi itu menunjukkan bahwa Allah mengetahui. Pengawas itu mesti tahu. Jadi dalam kandungan Allah itu maha mengawasi, Allah maha mengetahui. Maha mengetahui atas tiap-tiap sesuatu, baik yang zahir maupun yang batin. Nah, wal hafiz, sedangkan al hafiz itu al hafizu likulli syai', muhaimin itu artinya memelihara bagi tiap-tiap sesuatu. Yadullu ala annahu la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, menunjukkan bahwa Allah tidak akan meninggalkan sekecil apapun, baik pahala, baik dosa, sekecil apapun, sebesar apapun, melainkan Allah pelihara. Illa ahsa. Wal khadi' li sultanihi kullu syai' yadullu ala annahu yastawli ala kulli syai'in istila'an mutlaqa. Tunduk bagi kerajaannya tiap-tiap sesuatu menunjukkan bahwa Allah menguasai atas tiap-tiap sesuatu itu penguasaan yang mutlak. Jadi Allah itu berkuasa mutlak. Arti mutlak apa? Kada ada batasan-batasannya.
Apa yang Allah mau melaksanakan, dia laksanakan. Kalau ada seorang pun yang kawa membantahnya. Nah itu ngarannya kekuasaan yang mutlak. Jadi kalau ada bagian-bagian, masa Allah menguasai hanya di bidang ini, ada. Mutlak kekuasaan Allah itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala ma yakunu min najwa thalathatin illa wa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa wa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthar illa huwa ma'ahum aina makanu thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah innallaha bikulli syai'in alim. Tidak ada daripada berbisiknya 3 orang, melainkan di situ Allah yang keempatnya. Kita bertiga nih berpandiran, itu Allah ada seekor di situ. Allah rabi'uhum, Allah yang keempatnya. 5 orang, Allah yang keenamnya. 1 orang, Allah yang keduanya. Kada bisa lepas. Huwa ma'ahum aina makanu, Allah itu beserta mereka dimanapun mereka itu berada. Di mana aja kita berada, Allah beserta kita. Tsumma yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah. Kemudian di akhirat nantinya Allah akan mengabarkan kepada mereka apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan itu. Nah ini Al-Muhaimin ini. Al-Muhaimin. Wa qala ta'ala, firman Allah Ta'ala, yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum. Mereka itu bisa bersembunyi dari manusia. Bisa kita bersembunyi dari manusia. Kada kelihatan orang, kada kedengaran orang. Wala yastakhfuna minallah, tapi kada bisa bersembunyi daripada Allah Subhanahu wa taala. Kada bisa bersembunyi. Mulai kita turun dari rumah sampai ke sini semua diawasi oleh Allah. Dan dihitung oleh Allah dan dipelihara. Sampai ke hari kiamat Allah akan mengabarkan kepada kita. Allah mengabarkan kepada kita. Ikam sore Sabtu mulai rumah sampai sini berjalan kalau ini singgah di warung, singgah. Melihat ano kalau bahkan khainatal a'yun, siritan mata kita pun ada hitungannya oleh Allah. Kita menyirit ke mana tadi? Nah, itu ada hitungannya. Ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah mengetahui siritan mata kita, khianatnya mata kita. Memandang nang kada bagus, menyirit, tahu Tuhan. Orang sebelah kada melihat pang sebelah sini, gimana Tuhan tahu. Wa qala ta'ala, firman Allah lagi, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Wallahu bima ta'maluna basira. Dia itu beserta kamu dimanapun kamu berada, dan Allah dengan yang kamu kerjakan itu melihat. Ini semua dalil-dalil Al-Muhaimin itu. Nah, Al-Muhaimin, nama Allah yang ke-8. Himpunan daripada beberapa makna bahwa Allah itu maha mengawasi atas tiap-tiap sesuatu, maha memelihara bagi tiap-tiap sesuatu, dan tunduk bagi kerajaannya oleh tiap-tiap sesuatu. Itulah Al-Muhaimin ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Al-mu'minu bismillahil muhaimin ayyuraqiballaha fi kulli ahyani. Sudah tahu kita makna muhaimin. Sudah tahu arti muhaimin. Sudah mengerti makna daripada al-muhaimin. Kita beriman. Kita percaya bahwa Allah itu mengawasi, memelihara, berkuasa.
kita percaya. Nah, bagaimana sikap orang yang percaya kepada nama Allah Al-Muhaimin ini? Bagaimana kelakuan orang yang percaya dengan nama Allah Al-Muhaimin ini? Jangan-jangan kita hanya percaya, tapi secara praktiknya kita mendustakan. Percaya kada Allah punya nama Al-Muhaimin? Percaya. Al-Quran mengatakan. Percaya kada arti Al-Muhaimin itu mengawasi, memelihara, berkuasa? Percaya. Tapi kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari bertolak belakang dengan kepercayaan itu. Nah, orang yang beriman dengan nama Allah Al-Muhaimin tadi, ayyuraqiballaha fi kulli ahyanih, bahwa dia merasa diawasi oleh Allah pada tiap-tiap keadaannya. Itu orang beriman dengan Al-Muhaimin. Dia selalu merasa diawasi oleh Allah. Tiap-tiap keadaannya. Fi yaqazatihi, fi harakatihi, wa sakanatihi, wa yaqazatihi, wa manamihi, wa kalamihi, wa sukuti, hatta ma'adhmara fi qalbihi. Dia merasa diawasi oleh Allah, gerak-geriknya, diamnya, bangunnya, tidurnya, berbicaranya, sampai apa yang tersimpan di dalam hatinya. Hati kita ada dengki dengan orang, tahu Allah. Walaupun orang ada tahu. Hati kita ada syirik dengan orang, Allah tahu. Karena kada terlepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang beriman dengan Al-Muhaimin ini dalam keadaan apapun dia meyakini dan merasakan bahwa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, diawasi. Wa fi rizkihi, rizkinya diawasi oleh Allah. Wa fi ajalihi, umurnya pun diawasi oleh Allah. Kemana aja kita berobat, kemana aja hebatnya dokter, kada kawa. Umat umur tuh kada kawa. Kada kawa. Fayatawalladu min dzalik al-haya wa ta'addub ma'allahi ta'ala bimtithali awamirihi wa ijtinabi nawahihi lillahi ta'ala. Maka lahirlah dari rasa diawasi itu, lalu lahirlah malu terhadap Allah. Malu. Dalam wisi segi ampat, bolehlah kita mandi bertelanjang? Boleh. Menurut hukum fikih. Boleh. Tapi kalau orang yang sudah beriman dengan Al-Muhaimin ini, kada mau yang mandi bertelanjang walaupun di dalam wisi. Kenapa? Merasa diawasi oleh Allah. Merasa diawasi oleh Allah. Nah, padahal boleh aja itu. Bukan haram. Karena ada satupun manusia yang melihatnya mandi umpamanya. Tapi karena dia percaya, yakin bahwa Allah mengawasi, kada mau, kada wani, nah, malu, al-haya. Nah, itu malu terhadap Allah ini kada akan ada pada diri kita kalau kita kada beriman dengan Al-Muhaimin. Karena kita merasa diawasi, dipantau terus oleh Allah. Lalu kita kada sembarangan lagi. Walaupun ini boleh secara hukum fikih, tapi Tuhan mereka kada bagus, kada layak aku orang kayak ini. Kada patut. Wa ta'addubu ma'allahi ta'ala, dan beradab beserta Allah. Beradab. Berhati-hati, diawasi, dijaga, dipelihara oleh Allah dengan menjunjung perintahnya dan menjauhi larangannya.
Para muhibbin rahimakumullah. Dikisahkan bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anak Sayyidina Umar, sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abdullah bin Umar. Suatu hari di kota Madinah, beliau ini dengan kawan-kawan beliau keluar dari kota Madinah. Keluar pada musim panas yang sangat panas. Jalan di padang pasir Madinah. Sampai ke satu tempat yang naung, istirahat di sana. Di situ ada pengembala kambing, seorang budak hamba sahaya, pengembala kambing. Abdullah bin Umar di situ membuka makanan. Nah, ada makanan ini, makan lawan kawan-kawan Sidin. Nah, Sidin panggil si budak tadi. Wahai budak, wahai pengembala, sini kita makan sama-sama. Menjer budak, ana shaim, ulun puasa. Bingung Ibnu Umar, musim panas sangka ini puasa. Maka mengembala kambing. Dekat di rumah aja beganak ada bapak, ini mengembala kambing. Dibawa makanan, puasa. Lalu jar Ibnu Umar, kambing itu lah aku tukari sekong. Kita sembelih sini. Kita masaki, kita makan sama-sama. Enak kan buka puasa makan kambing itu juga. Ujar si budak tadi, kayak apa kina? Ampun dia betakun kambing kurang. Ujar Ibnu Umar pada hakan dimakan serigala. Dimakan serigala. Kalau tuan kena betakun, napa kambing kurang nih sekong? Pada hakan tak kuluhu dzi'ib. Serigala makan. Ujar si budak itu, lawan tuan kawaku berdusta. Lawan Allah kayak apa kena? Allah nakunya apa kurang kambing kurang? Allah kena pasti bertanya, kenapa kurang kambing nih? Kayak apa aku menjawab? Lawan tuan bisa didustai, dimakan serigala. Tapi kalau Allah mengawasi, kayak apa? Pabaka Ibnu Umar. Ibnu Umar menangis. Menyaksikan kesalihan ini seorang budak ini. Begitu kuat murakabahnya. Nah, rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu terjadi demikian kenapa sebabnya? Karena dia meyakini bahwa Al-Muhaimin, Allah itu Muhaimin, Maha mengawasi. Tidak ada satupun yang keluar daripada pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi keimanan seperti itu akan menumbuhkan satu akhlak di mana perilaku kita hati-hati dalam hidup ini. Ayo orang kada melihat, tetap ada yang melihat, ada yang mengawasi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau beriman lawan Muhaimin ini sudah betata semuaan, pemandiran betata. Kada sebarang nang dipandirakan. Walaupun secara agama itu boleh, tapi kada beadab kayaknya lawan Tuhan, membandir nangga ini. Nah itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Fayatawalladu min zalik al-haya wa ta'addub ma'allahi ta'ala bimtithali awamirih wa ijtinabi nawahi lillahi ta'ala. Lahirlah daripada keimanan kepada nama Allah Al-Muhaimin ini perasaan malu dan beradab beserta Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan melaksanakan segala yang diperintahnya, menjauhi yang dilarangnya, lillah ta'ala, semata-mata menjunjung perintah Allah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, satu itu. Yang kedua, orang yang beriman kepada Al-Muhaimin itu la yatruku dzamban min dzunubi illa wa yatubu minhu ila Allah ta'ala. Dia tidak meninggalkan satu dosa melainkan dia tobat daripada dosa itu.
Sehingga tidak ada satu dosa pun yang tertinggal dalam tobatnya itu. Karenanya beriman Allah itu Al-Muhaimin, mengawasi dan memelihara apa-apa dosa kita yang kita kerjakan, sekecil apapun, selama apapun, ada di sisi Allah catatannya. Namun kita lupa, takajud kena kita di akhirat. Mun kita kadang mengingat-ingat dosa kita, mun kita kadang tobat dari dosa kita, takajud di akhirat. Takajud. Nah, kemarin ada berbuat dosa, maka dia ingat lagi nah. Mau kita kada tobat. Jadi tobat ini jangan seminggu sekali. Kada ingat lagi yang diperbuat. Nah, jadi para ulama menjelaskan, Imam Ghazali dan lain-lainnya, hendaknya kita setiap sore kamarian menghitung diri. Ngapa yang dikerjakan mulai subuh tadi sampai sore? Kan kada terlalu ngalih, mengingatnya kada sulit. Mulai subuh tadi aja. Karena pagi hari kita mengingat lagi apa yang kita kerjakan malam tadi. Ada kesalahan-kesalahan, langsung tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kada ada satu dosa pun yang tertinggal, semuaan masuk dalam tobat kita itu. Wa alla yatruka dzamban min dzunubihi illa wa yatubu minhu ila Allah taala. Kita 3 hari sekali sudah kebanyakan. Ada kau ingat lagi apa-apa yang kita pandangi, apa-apa yang kita dengari, dosa-dosa apa yang kita perbuat kalau sudah 3 hari sekali tobatnya itu. Nah, jadi paling bagus tobat kepada Allah sehari 2 kali. Itu bagus banget sudah. Lebih pada itu makin bagus lagi, langsung aja berbuat dosa, kasih tobat. Kada usah menunggu tengah hari, kada usah menunggu malam lagi, makin baik lagi. Supaya di akhirat kita jangan takajud melihat catatan kita, karena Allah Al-Muhaimin ini selalu memelihara. Kada akan hilang dari Allah sesuatu apapun yang pernah kita perbuat, yang pernah kita ucapkan semasa hidup kita di alam dunia ini. Yang ketiga, orang yang beriman kepada nama Allah Al-Muhaimin, wa ayyakhshallah ta'ala al-mustawli alaih wa huwa yaqdiru imda'a hukmih fi kulli waqtin arada wa bi kulli amrin arada. Bahwa dia takut kepada Allah yang berkuasa penuh atas dirinya, dan Allah itu kuasa meluluskan hukum keputusannya pada tiap-tiap waktu yang dia kehendaki dengan tiap-tiap perkara yang dia kehendaki. Takut lawan Allah karena tahu Al-Muhaimin, tunduk bagi Allah segala sesuatu. Artinya apa? Allah itu bisa memutuskan sesuatu kemudian meluluskannya di waktu yang dia kehendaki dengan sesuatu yang dia kehendaki. Allah putuskan kita mati jam 10 ini, bisa. Karena berkuasa penuh, berkuasa mutlak. Apa yang dikehendakinya terjadi. Kita habis berbuat taat, kalau Allah hendak mematikan kita, kuasa. Habis berbuat maksiat, kalau Allah hendak mematikan kita, kuasa. Harta yang kita miliki, sekejap kalau Allah hendak menghabiskan harta itu, kuasa. Kawa benar artinya. Dan bila Allah menghendaki ini, kada kawa siapapun menghalanginya. Nah, kalau sudah tahu sedemikian Allah, kada takutan juga, kada beriman ngarannya. Orang yang beriman pasti takut kepada Allah itu, karena Allah kapanpun dia menghendaki, dengan apapun yang dia kehendaki bisa. Nah, ini yang membuat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi Al-Muhaimin ini merupakan kumpulan dari beberapa makna. Ar-Raqib, mengawasi, memelihara,
dan menguasai. Nah, itu Al-Muhaimin. Para ulama menjelaskan di dalam beberapa kitab tentang khasiah, faidah orang yang mengamalkan ya Muhaimin. Dibaca sesuai dengan hurufnya 145 kali. Setiap sesudah habis Isya. Gunanya apa? Gunanya salah satunya adalah untuk memperkuat hafalan nang bah hafal. Nang pina tumpul. Hari ini mendengar, esok udah ingat lagi sudah. Menghafal sebaris sih bilang bahwa malaman ya tuh kada hafal. Jadi supaya hafalan ini kuat dan kada hilang apa yang dihafal itu, ujar para hukama ini, amalakan itu ya Muhaimin. Tapi imba Isa 145, jangan kurang jangan lebih. Ya Muhaimin, ya Muhaimin, ya Muhaimin, ya Muhaimin, ya Muhaimin, ya Muhaimin. Tiap malam diamalkan. Niscaya hafalan-hafalan kita itu berikit, nah kada hilang lagi. Nah, itu perkataan dari para hukama. Nah, para muhibbin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan, memberikan kita taufik sehingga kita bisa beriman sekaligus berakhlak dengan apa yang kita imani itu. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah.